part selanjutnya dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, formasi pemusnahan kematian, teriak Raja Pemakan Jiwa. Segera jiwa yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Kemudian dengan cepat menempati posisi dengan sangat teratur. Mereka langsung mengelilingi sosok Wuzan ke dalamnya. Setelah itu mereka membuka mulutnya dan mengeluarkan semburan udara ungu ke arah Wuzan. Di tengah formasi besar ini Wuzan hanya bisa mendengar suara-suara jiwa yang mendesis di telinganya. Namun apa yang membuat Wuzan tidak berkutik adalah energi yin itu benar-benar menembus tubuhnya. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Jelas energi yin dari ribuan jiwa ini dapat melumpuhkan dauki seseorang. Wuzan yang terkepung di dalamnya sudah memiliki pandangan buram dan menggelengkan kepalanya yang hampir tak sadarkan diri. Segera jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Wuzan dari segala arah dengan gigi dan cakar tajam mereka. Kekuatan jiwa Wuzan sendiri tidak kuat dan pikirannya juga perlahan hilang kendali. Di sisi lain ketika melihat tubuh Wuzan sudah hampir tenggelam dan terkoyak, senyum dingin muncul di wajah Raja Pemakan Jiwa. Kamu hanyalah seorang kabadian kaisar langkah pertama, tapi berani bersikap sombong di depan klan pemakan jiwa. Itu adalah bayaran yang pantas kamu terima, ucap Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini di dalam formasi besar itu sebuah bayangan besar terbentuk di bawahnya. Setelah Wuzan sedikit mendapatkan kesadarannya, dia meraung dengan marah dan ingin menerobos keluar dari formasi besar. Namun upaya semacam ini sangat sia-sia. Itu karena jiwa yang tak terhitung jumlahnya sudah berkerumun dan meraih Wuzan dengan erat. Sosok Wuzan membeku di tempat. Apakah aku harus mati seperti ini? Sial, ucap Wuzan benar-benar jatuh ke dalam situasi putus asa. Bayangan besar itu semakin dekat dan terus mendekat. Pada saat berikutnya muncul jiwa ikan busuk raksasa yang meraung keluar dari bayangan dan menelan Wuzan dalam satu tegukan. Seni jiwa peledak. Bom, teriak Raja Pemakan Jiwa. Detik berikutnya tubuh jiwa ikan busuk itu langsung meledakkan diri dengan keras. Sosok Wuzan muncul lagi di permukaan dan dia tertembak ke belakang. Kondisinya saat ini sudah sekarat dan telah kehilangan kesadarannya. Baik, sudah waktunya bagiku mengekstraksi jiwa dari seorang keabadian kaisar, ucap Raja Pemakan Jiwa tertawa liar. Setelah itu para jiwa yang tak terhitung jumlahnya menyatu menjadi hantu besar. Lalu hantu besar itu mengulurkan telapak tangannya meraih Wuzan. Pada saat ini Xiaoyan yang berada di kejauhan tiba-tiba berteriak keras. Tunggu sebentar, teriak Xiaoyan. Mendengar ini Raja Pemakan Jiwa tiba-tiba menatapnya dengan tajam. Tahanan roh, apakah kamu siap? Ucap Xiaoyan tiba-tiba menoleh ke kiri pundaknya sendiri. Apa? Apa yang harus disiapkan? Ucap tahanan roh merasakan firasat buruk. Sebelum dia sempat bereaksi, Xiaoyan tiba-tiba meraihnya lalu melemparkannya dengan kasar ke arah Raja Pelahap Jiwa. Pergi, tunjukkan kekuatan sejati yang dimiliki seorang master tahanan roh. Dan buatlah dia gemetar, teriak Xiaoyan dengan keras. Apakah kau sudah gila? Ini bukan keahlianku. Bukankah kau tahu bahwa aku hanya bisa mematahkan formasi? Teriak tahanan roh mencerit melengking. Setelah berbicara, dia terbang kembali ke tubuh Xiaoyan dalam sekejap. Kemudian bersembunyi di balik lengan jubah Xiaoyan dengan seluruh tubuh gemetar. Melihat pemandangan ini, Raja Pemakan Jiwa mengerutkan keningnya. Namun dia kembali menatap Wuzan dan sepenuhnya mengabaikan orang gila itu. Jiwa dari seorang kabadian kaisar tidak boleh ditunda-tunda lagi, ucap Raja Pemakan Jiwa. Segera telapak tangan raksasa yang tercipta dari puluhan ribu jiwa menampar Wuzan. Wuzan, lihatlah betapa menyusahkannya dirimu. Sekarang kamu tahu bahwa pentingnya kultivasi internal dan eksternal. Meskipun kamu sudah menjadi keabadian kaisar, tetapi kekuatan jiwamu sangat lemah. Dan itu benar-benar menjadi kelemahan mutlak di jurang kutub ini, ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pada saat ini Wuzan sudah pingsan. Jika telapak tangan raksasa itu menarik paksa jiwanya, maka nyawa Wuzan akan menghilang. Awalnya kupikir kamu akan menyelesaikan masalah ini, tetapi aku tidak menyangka pada akhirnya akulah yang harus bertindak untukmu, ucap Xiaoyan. Setelah selesai berbicara, dia melangkah keluar dengan langkah tiba-tiba. Saat berikutnya sosoknya sudah muncul tepat di depan Wuzan yang tak sadarkan diri. Tanpa sepatah kata pun Xiaoyan menarik tubuh Wuzan dan melemparkannya ke samping. Kelinci kecil, tangkap dia, teriak Xiaoyan pada kelinci Bingyun. Meskipun mata kelinci Bingyun menunjukkan keengganan,
Tetapi dia masih mengikuti instruksi Xiaoyan menangkap Wuzan. Menghadapi telapak tangan raksasa yang mengaum itu, kekuatan jiwa domain Xiaoyan juga meletus. Udara putih di udara terkondensasi menjadi telapak tangan transparan dan bertabrakan dengan telapak tangan ungu. Dengan ledakan keras, kedua telapak tangan raksasa itu akhirnya runtuh. Dan jeritan nyaring yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari ribuan jiwa. Hah? Bukankah dia hanya seorang dewa dong? Ucap Raja Pemakan Jiwa sedikit terkejut oleh penampilan Xiaoyan. Namun begitu dia menyadari kekuatan Xiaoyan, keterkejutan itu berubah menjadi tatapan menghina. Lagi pula kekuatan Dewa Dao sama sekali tidak bisa menyaingi dirinya. Kenapa dengan ekspresimu? Apakah orang di tingkat Dewa Dao tidak layak bertarung denganmu? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit. Kamu seharusnya tahu itu. Kamu tidak akan tahan bahkan dengan paksaan dari 100.000 jiwaku. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang pertarungan denganku? Ucap Raja Pemakan Jiwa. Oh, kamu tampaknya sangat percaya diri. Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa kuatnya 100.000 jiwamu. Ucap Xiaoyan dipenuhi semangat juang untuk bertarung. Tentu saja yang benar-benar membuat Xiaoyan bersemangat bukanlah pertarungan dengannya. Tetapi itu tentang ratusan ribu jiwa yang ada di tubuh Raja Pemakan Jiwa. Jika labu dewa bermata 9 miliknya dapat melahap 100.000 jiwa itu, maka karakter keempat pasti dapat dibuka. Namun premisnya adalah Xiaoyan harus mengalahkan Raja Pemakan Jiwa. Dalam hidup Xiaoyan, dia baru menguasai 2 keterampilan bertarung jiwa di tingkat suci, yang bernama 2 cakram penggiling jiwa dan udara pembuku jiwa. Sudah sangat lama sejak aku tidak menggunakannya. Ucap dalam hati Xiaoyan. Sekarang keterampilan bertarung itu pasti bisa dikerahkan dengan lebih banyak kekuatan. Bagaimanapun juga kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini sudah mencapai ranah domai. Meskipun 2 keterampilan bertarung itu hanya di tingkat suci, ketika mereka digunakan lagi sekarang maka kekuatannya pasti meningkat banyak bersama dengan peningkatan penggunanya. Pada saat ini setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, ekspresi wajah Raja Pemakan Jiwa menjadi suram. Dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya kembali meraung keluar dari dalam tubuhnya. Dia sepertinya ingin menggunakan formasi jiwa yang sama ketika berurusan dengan Wuzan untuk melawan Xiaoyan. Segera jiwa yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Xiaoyan. Dan semburan energi Jin langsung menembus setiap pori-porinya. Tekanan dingin semacam ini membuat ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam. Ini adalah aura dingin yang dihasilkan oleh banyak jiwa. Akan sulit bagi Xiaoyan untuk menahannya jika dia tidak menggunakan avatar Yuanzhen. Tekanan semacam ini sebenarnya ingin melumpuhkan kekuatanku. Sungguh lelucon. Ucap Xiaoyan menengus dingin. Setelah berbicara, tubuh avatar Yuanzhen muncul di sampingnya. Tanda unik Shizun berkedip di antara alis Xiaoyan. Setelah itu kedua tubuh itu saling tumpang tindih secara mengesankan. Dan energi darah yang kuat langsung melelehkan tekanan energi Yin. Tahanan roh, bukankah kamu raja dari segala raja formasi? Dengan statusmu seharusnya tidak sulit mengalahkan formasi ini. Ucap Xiaoyan. Mendengar pertanyaan ini, tahanan roh langsung berpura-pura mati. Xiaoyan tidak banyak bicara. Dia segera meraihnya dan siap untuk membuangnya lagi. Tunggu dulu, itu hanya formasi tingkat rendah. Aku bahkan bisa melihatnya dengan hanya sekilas. Ucap tahanan roh segera berteriak marah. Cahaya biru mekar di matanya. Dan formasi yang dibuat oleh para jiwa tiba-tiba menjadi kacau. Dan bahkan langsung pecah. Pada saat yang sama, Raja Pelahap Jiwa mengerang kesakitan. Seolah-olah dia telah menerima serangan balik dari hancurnya formasi itu. Tatapan ganasnya langsung mengunci Xiaoyan. Namun sebelum dia dapat bereaksi, sosok Xiaoyan sudah bergerak ke arahnya seperti bola meriam. Adegan ini sontak membuat Raja Pemakan Jiwa terkejut. Kekuatannya sebenarnya naik menjadi keabadian kaisar. Tapi meskipun begitu, mengapa energi Yin tidak bisa menembus tubuhnya? Pasti ada yang salah dengan tubuh orang ini. Ucap Raja Pemakan Jiwa mengerutkan kening. Energi darah dari kekuatan Yuanzhen seperti panasnya matahari. Dan tekanan kuat dari energi Yin sama sekali tidak memiliki efek terhadap Xiaoyan. Pada saat ini hantu raksasa kembali terbentuk dan itu langsung menyerang Xiaoyan. 2 cakram penggilingan jiwa. Aktif, teriak Xiaoyan. Setelah teriakannya jatuh, terlihat 2 cakram besar muncul di langit dan bumi. Apa? Dia sebenarnya memiliki kekuatan jiwa di tingkat domain. Ucap Raja Pemakan Jiwa, ekspresinya tenggelam. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan benar-benar melampaui harapannya. Dan pemilik kekuatan di tingkat domain sangatlah langka. Sungguh menarik. Kau mendadak memiliki kekuatan keabadian yang sangat aneh. Dan juga memiliki kekuatan jiwa di tingkat domain. Jika aku bisa mendapatkan jiwamu, aku pasti bisa memandatkan jiwa emas yang kelima. Ucap Raja Pemakan Jiwa. Jiwa emas? Apakah itu berarti kamu sudah memiliki 4 jiwa emas? Ucap terkejut Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengarnya.
Dan ini membuatnya semakin tertarik dengan Raja Pemakan Jiwa. Meskipun Xiaoyan tidak tahu, tetapi dia dapat menebak bahwa jiwa emas itu pasti jauh lebih kuat daripada jiwa biasa. Pada saat ini Raja Pemakan Jiwa menengus dingin. Dia berkata, "Sudah terlambat untuk takut sekarang," ucap Raja Pemakan Jiwa. Rambut putihnya berkibar tanpa angin, dan tubuhnya memancarkan energi yin yang sangat kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuat aura dingin itu, di bawah energi darah panas dari avatar Yuan Shen, ia tidak bisa mendekati Xiaoyan. "Takut? Apakah kamu melihat kata takut di wajahku? Sepertinya cakram jiwaku tidak berputar cukup cepat," ucap Xiaoyan tertawa jahat. Kekuatan jiwa domain melonjak dan mengalir ke dalam cakram penggiling jiwa. Ketika melihat adegan ini, ekspresi Raja Pemakan Jiwa juga sedikit berubah. Itu karena jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya tidak tahan oleh kekuatan hisap dari cakram penggiling Xiaoyan. Dan mereka berteriak melengking sebelum terkoyak hidup-hidup. "Apakah kamu pikir bahwa kekuatan jiwa domainmu bisa mengalahkanku? Baiklah, sudah cukup bagimu untuk bersenang-senang. 100.000 jiwa, keluar!" teriak Raja Pemakan Jiwa. Jelas Raja Pemakan Jiwa langsung marah oleh tindakan Xiaoyan. Mulutnya terbuka lebar dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya meraung keluar dari mulutnya. Jumlah yang mencengangkan ini membuat Xiaoyan terpana. 100.000 jiwa yang muncul di depannya dapat dikatakan menakjubkan. Jika dilihat dari kejauhan, 100.000 jiwa itu tampak seperti tembok kotak hitam. Dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan gila-gilaan ke arah cakram penggiling jiwa. Apa yang terjadi selanjutnya adalah cakram penggiling jiwa ditenggelamkan oleh jumlah mereka yang mencengangkan. Pertama adalah cakram penggiling jiwa mengeluarkan suara berderak, dan berikutnya adalah runtuh dengan keras. "Apakah kekuatan jiwa di tingkat domain hanya seperti ini?" ucap Raja Pemakan Jiwa mencibir. "Pertempuran baru saja dimulai. Mengapa kamu terburu-buru menyimpulkan seperti itu? Apakah kamu tidak sabar untuk bereinkarnasi?" ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Untuk Xiaoyan yang mempunyai tingkat jiwa domain, dia bisa mengeluarkan cakram penggiling jiwa sesuka hati. Jadi dia sama sekali tidak merasa dirugikan oleh runtuhnya cakram penggiling jiwa. Wajah Raja Pemakan Jiwa berubah menjadi suram. Sebelum dia bisa berbicara, kekuatan jiwa domain Xiaoyan sudah menyebar. Satu pemikiran tentang kemarahan langit. Satu pemikiran tentang dinginnya langit. "Aktif!" teriak Xiaoyan. Seluruh kekosongan sepertinya bisa merasakan penurunan suhu yang tiba-tiba. Suhu ini tidak datang dari luar, tetapi ditransmisikan melalui kekuatan jiwanya. Kemudian terlihat kepingan salju yang mengambang di langit. Dan setiap kepingan salju yang jatuh langsung membekukan jiwa yang dikeluarkan Raja Pemakan Jiwa. Dalam sekejap mata kepingan salju sudah memenuhi langit. Kemudian mereka turun menghujani jiwa yang tak terhitung jumlahnya di bawah. 100.000 jiwa itu membeku dan tidak bisa bergerak. Ketika melihat adegan ini, meskipun Raja Roh tidak berbicara, tetapi ada keterkejutan di wajahnya. Jiwa emas Kaisar Wuxian muncul. Teriak Raja Pemakan Jiwa akhirnya memanggil jiwa emasnya. Setelah kata-katanya jatuh, terlihat sesosok jiwa emas yang bernama Wuxian muncul dari tubuhnya. Jiwa ini berbeda dengan jiwa yang lainnya. Tubuhnya jauh lebih kental dan itu tampak seperti entitas nyata. Jiwa emas Wuxian memegang tombak emas di tangannya. Meskipun dia tampak seperti manusia, tetapi dia mengeluarkan suara mendesis yang sangat aneh dari mulutnya. Tubuh Wuxian bergetar. Saat berikutnya dia mengulurkan tombak emas itu dan menyapu ke arah Xiaoyan. "Apakah ini yang disebut dengan jiwa emas?" ucap Xiaoyan sangat gembira. Dia melihat jiwa emas Wuxian meraung ke arahnya. Matanya bersinar terang seolah-olah sudah tidak sabar untuk menangkap harta yang sangat berharga. Seringai muncul di mulut Xiaoyan ketika melihat tombak emas Wuxian menusuk ke arahnya. Xiaoyan tidak terburu-buru. Sebaliknya dengan tenang mengambil penguasa Suan dari punggungnya. Jiwa ini memang berbeda dari jiwa biasa. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat. "Tidak buruk, tidak buruk," ucap Xiaoyan mengayunkan penguasa Suan dan bertabrakan dengan ujung tombak emas. Ledakan dahsyat meletus ketika kedua senjata saling bersentuhan. Tubuh jiwa emas terguncang ke belakang. Tetapi pada saat yang sama tubuh Xiaoyan mundur beberapa langkah ke belakang. Ini sebenarnya memiliki sedikit bobot. "Mantap," ucap Xiaoyan sambil menyeringai. Jelas dia hanya menguji kekuatan yang dimiliki jiwa emas. Xiaoyan dapat melihat bahwa pukulan dari jiwa emas cukup untuk membunuh Dewa Bintang 9. Tetapi sangat disayangkan jika Wuxian ingin menggunakan serangan itu untuk membunuh Xiaoyan. Agaknya hal itu terlalu dilebih-lebihkan. Pada saat ini jiwa emas Wuxian tidak berhenti dan terus mengayunkan tombaknya ke arah Xiaoyan. Namun setiap serangannya bisa dipatahkan oleh Xiaoyan dengan sekali pukulan. Melihat bahwa jiwa emas Wuxian sepertinya tidak dapat menghancurkan Xiaoyan, Raja Pelahap Jiwa menengus dingin. Dan jiwa emas lainnya muncul dari tubuhnya. Jiwa emas Wangzat muncul.
ucap Raja Jiwa. Sosok jiwa emas Huangzhan memegang 2 kapak yang berlumuran darah. Kemudian dia mengambil langkah besar dan mendekati Xiaoyan dengan kasar. Sosoknya yang lebih besar melompat ke udara lalu kedua kapak itu terlempar ke arah Xiaoyan. Jiwa emas Kaisar Wuxian tampaknya menyadari serangan Huangzhan. Dia segera mengangkat tombaknya lalu menyerang Xiaoyan pada waktu yang bersamaan. Oh, ada 2 jiwa emas sekaligus. Aku khawatir hari ini akan membuatku sangat kenyang, ucap Xiaoyan menjilat lidahnya. Menghadapi serangan sengit dari 2 jiwa emas itu, Xiaoyan masih sangat tenang. Di sisi lain, 100.000 jiwa yang dibatasi oleh udara pembuku akhirnya mendapatkan kebebasannya. Mereka mengeluarkan jeritan nyaring dan melancarkan energi yin dengan gila-gilaan ke arah Xiaoyan. Harus dikatakan bahwa setiap energi yin dari 1 jiwa sudah cukup meninggalkan jejak. Sekarang ada 100.000 dari mereka. Bahkan orang di tingkat keabadian Kaisar akan langsung terkoyak hidup-hidup. Aku ingin melihat apakah kekuatan jiwa domain akan bisa menahan semburan energi yin dari 100.000 jiwaku, ucap Raja Pemakan Jiwa. Pada saat ini Xiaoyan terjerat pertarungan sengit dengan 2 jiwa emas Wuxian dan Huangzhan. Dan 100.000 jiwa itu juga mulai memanfaatkan situasi. Energi yin yang terpancar dari 100.000 jiwa cukup menakutkan. Hanya saja energi darah dari avatar Yuanzhen bahkan lebih menakutkan. Oleh karena itu bahkan jika seluruh tempat dirubah menjadi warna ungu, akan tetapi energi itu tidak bisa mendekati Xiaoyan bahkan dalam jarak 1 meter. Adapun kedua jiwa emas itu meskipun momentum keduanya sangat kuat, tetapi Raja Pemakan Jiwa masih bisa melihat. Adapun kedua jiwa emas itu meskipun momentum keduanya sangat kuat, tetapi Raja Pemakan Jiwa masih bisa melihat bahwa keduanya sama sekali tidak dapat menekan Xiaoyan. Jiwa emas ketiga Bujing, jiwa emas keempat Li Shuyuan muncul. Teriak Raja Pemakan Jiwa langsung memanggil keempat jiwa emasnya sekaligus. Jiwa emas Bujing adalah seorang perempuan. Dia memegang belati di tangannya. Sosoknya melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat Bujing. Sosok Bujing mengingatkan Xiaoyan pada Ziying, yang juga pengguna belati dengan kecepatan yang sangat cepat. Suasana hati Xiaoyan langsung menjadi suram. Awalnya dia ingin pergi ke dunia bawah untuk menemui rekan satu timnya. Tetapi perkembangan hal-hal tampaknya sangat tak terduga dan membuatnya tidak berdaya. Untungnya Yueli mengatakan bahwa semua orang di tim Fearless baik-baik saja. Dan Xiaoyan sedikit lega akan hal itu. Pada saat ini, tepat ketika Xiaoyan tenggelam ke dalam pikirannya, tiba-tiba saja sosok Bujing sudah ada di depannya. Belati di tangannya menyala dengan energi yin dan ditusukkan ke arah jantung Xiaoyan. Xiaoyan tidak punya waktu untuk bereaksi. Belatinya berhasil menembus dadanya. Namun meskipun belatinya menembus daging, tetapi itu hanya sebatas ujung belati. Dan sama sekali tidak bisa menyentuh jantung Xiaoyan. Xiaoyan menatap Bujing di depannya. 5 jarinya mengencang dan pukulan yang bercampur kekuatan jiwa langsung menghantam kepala Bujing dengan keras. Bujing ingin menghindari pukulan ini menggunakan kecepatannya sendiri. Namun saat ini Xiaoyan sepenuhnya terpaku padanya. Dia bahkan mengabaikan serangan 3 jiwa emas lainnya hanya untuk memegang rambut Bujing. Pukulan ini untuk kesedihanku, ucap Xiaoyan langsung menghantam wajahnya menggunakan tangan kanannya. Alasan mengapa Xiaoyan bisa menghadapi 4 jiwa sekaligus adalah kekuatan jiwanya sendiri sudah sangat kuat. Dan alasan yang kedua adalah dia memiliki dukungan dari kekuatan tubuh avatar Yuanzhen. 2 modal ini sudah menjadi kemenangan mutlak bagi Xiaoyan, yang secara langsung dapat melelehkan energi yin yang mencoba menembus tubuhnya. Jika salah satu dari kedua modal itu tidak dimiliki Xiaoyan, maka nasibnya mungkin akan berakhir seperti Wusan. Pada saat ini sosok Bujing hanya bisa menjerit mangking. Sebelum dia bisa bereaksi, Xiaoyan sudah mengeluarkan labu dewa bermata 9 di tangannya. Menarik jiwa Bujing secara paksa kemudian dihisap ke dalam labu dewa bermata 9. Jiwa emas yang masuk ke dalam labu dewa segera memutuskan kontak dengan Raja Pemakan Jiwa. Dan Raja Pemakan Jiwa yang kehilangan jiwa emas segera melebarkan matanya. Bajingan, beraninya kau menelan jiwa emasku, teriak Raja Pemakan Jiwa. Meskipun Raja Pemakan Jiwa tidak terima, tetapi dia tahu ada sesuatu yang salah pada labu di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu dia segera menarik kembali 3 jiwa emas lainnya ke belakang. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke Raja Pemakan Jiwa? Pertarungan yang tampaknya mencemaskan tadi hanyalah tindakan yang disengaja oleh Xiaoyan. Setiap jiwa emas memiliki kekuatan setidaknya Dewa Bintang 9. Namun itu dapat diatasi dengan mudah oleh kombinasi kekuatan Yuanzhen dan tubuh asli Xiaoyan. Tentu saja Raja Pemakan Jiwa juga menyadari hal itu. Tetapi dia juga tahu bahwa untuk melawan keabadian Kaisar, dia sepenuhnya bergantung pada energi yin dari 100.000 jiwa. Oleh karena itu dia memiliki keyakinan mutlak pada awalnya. Hanya saja dia tidak berharap bahwa energi yin dari 100.000 jiwa itu tidak memiliki efek pada Xiaoyan. Ketika
dihadapkan dengan energi yin ini darah Avatar Yuan-Shen seperti matahari yang terik dan tidak dapat ditembus sama sekali. Jadi semua metode yang dimiliki oleh Raja Pemakan Jiwa masih tidak menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa.